walaupun masih bersih tetap gue ganti dan gue sikat pakai busa seperti itu. Gue menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena di sini utama di Wild Genetics adalah kita selalu menjaga kualitas, teman-teman. Apa benar setiap hari dilakuin semuanya? Kalau kalian nggak percaya, kalian datang aja ke rumah. Kalian lihat sendiri setiap hari rutinitas gue dari pagi sampai malam selalu bersihin kandang dan satu persatu gue sikat. Oke teman-teman semua, jumpa lagi sama gue Setiawan Surya dari Wild Genetics. Nah, di video kali ini gue akan membahas hal yang di request oleh salah satu penonton setianya dari channel Wild Genetics, yaitu bagaimana sih caranya Wild Genetics ngebersihin kandang pacman-nya setiap harinya. Oke, jadi gue pakai air, jadi gue akan jelasin gimana caranya gue bersihin ganti air setiap harinya, teman-teman. Oke, jadi sebelumnya gue udah siapin 4 ekor pacman yang akan gue jadiin contoh di video kali ini. Nah, seperti apa penampakannya, kandangnya kalian bisa lihat di berikut ini. Oke, jadi ini pacman yang akan kita bersihin hari ini. Kalian bisa lihat nih, ada yang masih bersih, ada yang agak kotor, dan kotor banget. Nah, kenapa sih yang masih bersih kayak gini tetap gue bersihin? Nanti gue jelasin sekalian ya pas sambil gue bersihin ya. Oke, jadi ikutin terus ya videonya. Oke teman-teman, jadi itu 4 ekor pacman yang sudah gue siapin. Nah, gimana sih proses gantinya? Sebelumnya gue akan jelasin dulu apa aja yang biasanya gue siapin selalu di awal sebelum gue mulai rutinitas gue, yaitu membersihin kandangnya mereka. Yang pertama, gue udah nyiapin satu kandang baru yang bersih, teman-teman. Tujuannya buat apa? Supaya simpel dan gue lebih kerja lebih cepat. Oke, yang pasti satu kandang baru. Lalu gue siapin spons, dimana spons ini untuk gue ngebersihin kandangnya. Lalu ada satu tempat untuk nampung air kotorannya. Lalu satu lagi adalah yang pasti air bersihnya, teman-teman. Ini kita butuhkan. Nah, seperti apa prosesnya? Jadi gini, biasanya kandang yang gue siapin kan udah bersih nih, jadi nggak perlu dibersihin lagi karena udah gue bersihin dulu. Nah, jadi langsung gue kasih air. Nah, air yang gue kasih biasanya cuma sedikit, teman-teman. Jadi asal ada genangan doang, kayak gini. Oke, kalian bisa lihat tuh airnya sedikit banget. Nah, pacman yang kandangnya kotor, langsung pacman-nya gue pindahin, teman-teman, ke kandang yang baru. Nah, kandang yang lamanya yang kotor ini langsung airnya gue buang. Nah, pakai spons gue selalu gue sikat, teman-teman. Fungsinya apa nanti gue jelasin ya. Yang pasti setiap harinya ini yang gue lakukan. Jadi kandang pacman gue semua per hari, setiap harinya satu persatu akan gue bersihin seperti ini. Nggak peduli itu mau pacman tipan gue pribadi ataupun barang jualan. Nah, habis itu udah langsung gue isi air. Ini gue bilas lagi, gue kasih air untuk bilas. Nah, airnya gue buang lagi. Baru gue isi air sedikit sesuai dengan takaran yang biasa gue pakai untuk kandang mereka. Oke. Nah, untuk pacman yang kandang yang bersih kayak begini, tetap nih gue ubah, teman-teman. Gue bersihin kandangnya lagi, teman-teman. Jadi gue pindahin pacmannya. Nah, kandangnya ini kan airnya bersih nih. Apa? Langsung isi air? Enggak, teman-teman. Tetap gue sikat, teman-teman. Kenapa? Gue menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Gue ada alasannya kenapa gue tetap, walaupun kandangnya bersih, gue tetap gue sikat. Nah, alasannya apa ntar ya, di akhir video gue jelasin. Nah, ini tetap gue bilas lagi, baru isi air sedikit. Nah, untuk pacman yang kandang yang kotor banget juga sama, teman-teman, biasanya. Nah, kandang yang kotor banget kayak gini, ini biasa ada kotoran yang nempel nih. Gue udah buang airnya pun ada kotoran tuh yang nempel. Nah, ini biasanya enggak langsung gue sikat, tapi gue siram dulu, air bilas dulu supaya kotorannya bisa ke bawah. Oke, nah jadi kayak gini. Ini udah bersih kelihatannya, tapi tetap gue sikat, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini, ini masih ada residu kotorannya. Jadi gue tetap gue sikat lagi supaya bersih. Karena kotoran pacman kadang-kadang nempel di alas, teman-teman.
Jadi walaupun kalian ganti air masih ada aja. Oke. Kita bilas. Lalu kita isi air sedikit. Nah ini yang terakhir, segmennya langsung dipindahin. Nah kandang terakhir biasanya tetap gua akan lakukan sama, yaitu gua sikat. Kenapa? Kalau orang biasa mikir kalau itu udah terakhir udah nggak perlu sikat dong. Enggak, kalau gua tetap gua siapin kandang baru yang benar-benar gua bersihin lagi. Kenapa sih kayak gitu? Karena biasanya pekmen kita ada kejadian yang setelah kita ganti air, tetap mereka buang kotoran. Jadi gue udah standby kandang yang untuk ganti lagi, yang baru gue ganti, walaupun baru ganti tapi udah buang kotoran. Seperti itu teman-teman. Jadi ini caranya gue di Wild Genetics, gimana cara gue setiap harinya memperlakukan pergantian air di pekmen-pekmen yang ada di sini. Dan yes, gue lakuin ini untuk semuanya. Bahkan ketika pekmen di sini ada 1000 ekor pun gue tetap lakukan ini setiap hari tanpa skip. Bahkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali kandang ini gue siapinnya lebih dari 1, biasanya 5-7. Untuk apa? Ketika gue udah pindahin 7 ekor, nah yang 5 atau 7 ekor itu kandangnya gue akan bersihinnya pakai sabun supaya benar kotoran semua hilang. Nah sebelum gue pakai gue bilas bersih lagi. Oke, kayak gitu. Nah gue akan jelasin kenapa sih kok gue setiap hari gue sikat. Karena balik lagi teman-teman, pekmen kita pakai air, dimana air itu bisa mengakibatkan lumut. Nah, gue tidak mau alas pekmen gue berlumut. Kenapa gue nggak mau? Pertama, bisa jadi penyakit. Yang kedua, kalau lumutan berarti alasnya jadi licin, dimana pekmen kita stance-nya tidak akan bisa secara benar. Lama-lama apa efeknya? Akhirnya kakinya lemas, selonjoran ke depan dan ke belakang. Ini bisa pengaruh. Jadi gue sebisa mungkin semuanya gue bersihin dengan sangat baik. Kayak gitu. Nah untuk yang masalah tadi yang tadi gue jelasin, kenapa sih kok nggak ada kotorannya tetap gue bersihin dan tetap gue pakai busa gue bersihinnya. Karena balik lagi pekmen kita itu kan alasnya air. Nah kita nggak tahu tuh kapan dia buang air kecil. Bisa jadi sebenarnya udah buang air kecil kecampur di airnya. Jadi gue menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya setiap hari walaupun masih bersih tetap gue ganti dan gue sikat pakai busa seperti itu. Gue menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena di sini utama di Wild Genetics adalah kita selalu menjaga kualitas teman-teman. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Nah, kalau ada yang nanya misalkan apa benar setiap hari dilakuin semuanya? Kalau kalian nggak percaya, kalian datang aja ke rumah. Kalian lihat sendiri setiap hari rutinitas gue dari pagi sampai malam selalu bersihin kandang dan satu persatu gue sikat teman-teman. Oke, kalau mau ada lagi request dari kalian untuk konten selanjutnya mau bahas tentang apa, kalian bisa DM gue di Instagram @wildgenetics.06 atau kalian bisa WA gue langsung atau juga kalian bisa komen di video ini. Oke, jadi sebisa mungkin gue akan bikinin video-video sesuai kemauan kalian. Apa yang mau kalian bahas, gue akan bikinin. Oke, itu aja. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share teman-teman. Oke, thank you.